Cek, cek. Baik Bapak-Bapak jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah subuh yang dicintai Allah, para pengurus DKM, yayasan, dan juga para sesepuh, tokoh masyarakat, ibu-ibu, para hujjaj, kita semua bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah memasuki Sabtu terakhir di bulan Jumadil Awal. Hari ini kita sudah berada 26 Jumadil Awal, 3 bulan 4 hari menuju Ramadan. 3 bulan 4 hari menuju Ramadan. Semua kita terus berdoa agar Allah memberikan kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Kenapa kita perlu terus berdoa? Karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan 11 Maret kalau tidak ada perubahan, kalau dilihat dari kalender 11 Maret 2024, insyaallah kita akan mulai shaum. Dan memang bab yang satu ini bab yang kalau bisa dibilang salah satu bab yang jarang dibicarakan, terutama antara orang tua dengan anak. Tidak ada satu dalil yang melarang kita menceritakan kematian kepada anak-anak. Kadang-kadang bahkan boleh dihitung seumur hidup berapa kali kita mengajak anak sholat, ikut menyolatkan jenazah. Ayah mau kemana? Ada orang meninggal, nah kita mau sholatkan. Tidak terpikir, nah ayo nak ikut sholat jenazah. Ini salah satu. Jadi kalau kata Nabi, al-mautu nasihat. Tidak ada nasihat yang paling baik kecuali kematian. Gak terlalu banyak kata-kata kematian itu. Dan kita belum pernah bertanya pada anak, nah bagaimana pendapatmu kalau besok ayahmu mati? Apa dia berkata? Ayah, jangan ngomong gitu ayah. Langsung maknya bilang, iya nih ayah, mimpi apa kali? Itu amit-amit. Ternyata mereka tidak siap kalau tiba-tiba bapaknya mati. Beda kalau bapaknya sakit lama, kemudian meninggal. Itu sudah disiapkan sama mereka. Ruko sudah atas nama maknya, apa semua. Begitu. Tapi tidak semua kita membiasakan untuk menceritakan kematian kepada keluarga, apalagi pada anak-anak. Padahal kata Nabi, aksiru, perbanyaklah oleh kalian dzikraha dimil lazat, mengingat sang penghancur kelezatan. Gitu.
Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, siapa yang ingin mencari kehidupan, maka dia harus selalu mengingat kematian. Karena tidak ada motivasi terbaik hidup kecuali kematian. Kalau kita mati nanti gimana? Kalau kita mati istri anak kita gimana? Itulah sebabnya kematian itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 8. Qul, katakanlah ya Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian hindari daripadanya, sungguh dia akan datang menghampirimu. Masya Allah. Jibril pernah berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta, silakan kamu hidup terserahmu. Aftuyu fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu pasti mati. Masya Allah. Sekali-sekali Pak, ini kalau libur-libur atau apa di mana aja, ajak anak itu tidak cuma menjelaskan kalau sholat jenazah 1 qiraat, kalau mengantarkan jenazah sempurna 2 qiraat. Bukan cuma itu Pak, tapi ajak dia sholat jenazah, sholat yang tidak pakai ruku dan sujud, ya. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat seperti salawat dalam sholat, takbir ketiga doa, kalau doanya panjang maka takbir keempat langsung salam, ya. Hanya Madinah dan Makkah, ya, hatta selesai sholat Idul Fitri, hatta selesai sholat Idul Fitri langsung sholat mayit. Masya Allah. Mengajarkan pada anak-anak, bahkan bawa anak-anak, ayo nak ikut ayah. Kenapa? Kita antarkan jenazah ini. Itu bukan opa, itu bukan eyang. Kenapa diantarkan? Ikut nak. Dan jangan cuma jauh, ajak dia di atas dekat kuburan. Suruh lihat bagaimana jenazah itu dimasukkan ke dalam lahat. Perlu ini Pak. Perlu. Tak ada dialog yang lebih menyadarkan anak-anak kita, apalagi anak-anak kita ini anak-anak yang hidup dengan kotak-kotak. Pertama kotak HP, yang kedua kotak kamar, yang ketiga kotak TV, yang keempat kotak game. Ini anak-anak yang hidupnya cuma begitu Pak. Tarik, ajak dia sholat jenazah. Begitu Pak. Supaya apa? Gak ada al-mautul bab. Kematian itu seperti pintu, setiap orang pasti melewatinya. Sayang saya tidak dapat kopi itu. Dulu ada dosen dari Jordan punya video Betamax, yang video dulu. Apa itu Pak? Ya, 90 jenis kematian. Tinggal pilih. Ada kematian paling ekstrim, kursi listrik dipenggal, ya, digantung sampai orang lagi sujud meninggal. Ya, ada orang baru takbir meninggal. 90 jenis kematian. Tinggal disuruh pilih sama anak itu. Mau pilih yang mana nak? Ya, yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan mati bukan akhir segalanya. Makanya Quran menyebut dengan kata dha'iq. Dha'iq itu nyicip. Nyicip itu di awal apa di akhir? Nyicip itu di awal apa di akhir? Kalau ada nyicip di akhir berarti Pak Abdurrahman nambah. Ustaz, enak ini Ustaz. Ayo Ustaz. Masya Allah. Padahal tadi udah makan, berarti nambah itu. Karena nyicip di akhir. Biasa kita kalau kondangan salaman belakangan. Karena kalau salaman duluan kita sudah selesai salaman, makanan sudah habis. Nah, itu dia. Begitu Pak ya. Jadi strateginya itu kalau mau kawinan sampai makan dulu. Halal Ustaz, halal. Insyaallah. Udah selesai makan, nambah, baru kemudian salaman. Gitu. Salaman, foto,
sekaligus mohon pamit Pak Ayat. Semoga insya Allah anaknya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bapaknya menyusul. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu doa saya biasanya. Ya, tapi maknya nggak dengar. Ya, Masya Allah. Kan gitu Pak Rahim. Nah, tenang, Masya Allah. Jadi bapak-bapak ingatkan tentang kematian. Sekarang apa dampak kematian? Kalau kita bicara kematian pada anak-anak, nomor satu, anak-anak itu orang yang selalu ingat kematian, Pak. Atau dia tahu semua orang pasti mati, maka dia akan punya sifat ruhul mas'uliyah, punya spirit semangat tanggung jawab. Mohon maaf bapak-bapak, coba kita lihat anak-anaknya masuk ke kamarnya, waduh, padahal tadi pagi rapi kamarnya, sekarang berantakan. Apa yang membuat kita kecewa di sarana umum? Kita masuk toilet kalau masih pagi enak Pak, tapi kalau udah siang sore, aduh. Naik pesawat, masuk pesawat, aduh. Kenapa? Karena memang rata-rata orang-orang kita itu tidak punya spirit rasa tanggung jawab. Makanya kata ulama, kalau anakmu pingin dilatih rasa tanggung jawab, ingatkan dia tentang kematian. Karena ayat tadi Pak, tepatnya Al-Imran 185 itu tidak sekedar mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi ayat itu ada summa turadduna ila summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kalau tadi surat Al-Jumu'ah ayat 8. Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti balasan setiap amal akan disempurnakan pada hari kiamat. Ya, saya belajar bukan dengan orang Arab, belajar dengan orang Jepang. Jadi masuk toilet, dia bilang pastikan kamu keluar seperti kamu masuk. Apa itu? Coba buka toiletnya. Rapi benar. Kamu keluar seperti itu juga toiletnya. Baru dia bilang itu yang disebut tanggung jawab. Dia tanya, you're Muslim? Yes. Kalau kamu keluar tidak seperti kamu masuk, berarti ada perbuatan zolim. Masya Allah. Wa iyyaka wazzulumat, jauhi oleh kalian kezoliman. Inna zulumat zulumatu yaumal qiyamah. Ketahuilah setiap perbuatan zolim itu artinya apa? Kegelapan di hari kiamat. Kita masuk toilet itu Pak, nggak sadar kita itu Pak, ada tanggung jawab di situ. 3 tempat ajarin anak-anak kita tanggung jawab. 1, meja makan. 2, tempat tidur. 3, toilet. Baru anak kita akan menjadi anak yang siap hidup pada level manusia yang memiliki peradaban. Anak saya tanggal 28 kemarin pergi ke Mesir. Itu coachingnya, nak, ayah ingin lihat bagaimana kamu beresin tempat tidur, beresin bukumu, beresin barang-barangmu. Ayah ingin lihat ya bagaimana kamu di toilet. Dilatih Pak. Begitu. Bagaimana kamu makan, ya. Cuma di sana makannya kan mereka pakai itu, apa namanya? Nampan. Sementara ini lagi musim penyakit. Gitu. Saya bilang, nak, ini ayah bekal, bawa ini piring. Insya Allah. Bilang aja sama mereka, saya tak makan banyak, kau ambil aja secukupnya. Begitu nak. Berat Pak ini. Hati-hati loh Pak. Anak-anak kita itu masuk pondok, selalu dapat hukuman. Kenapa? Gak beres ini, gak beres itu. Spirit tanggung jawab ini Pak. Sama dengan orang yang tinggal di seputaran masjid. Ya, dia tidak sekedar hidup hanya untuk dirinya, hanya untuk rumahnya, tapi dia peduli. Ya, bapak-bapak, itu berangkat dari apa yang disebut dengan tadi, ketika dia mengingat kematian. Makanya dalam hadis, hampir semua bab iman kepada Allah itu dikaitkan dengan bab iman kepada yaumil akhir.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Itu hadis-hadis di madrasah yang diajarkan para ustaz agar anak-anak kita punya rasa tanggung jawab. Tapi akar utamanya, kalau dia yakin setelah hidup mati, dan setelah mati ada pertanggung jawaban. Itu dia Pak. Ini poin pertama diupayakan oleh kita. Apalagi dia penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu Pak, Masya Allah, anak-anak kita yang menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, Masya Allah. Ya, pastikan anak-anak kita itu punya rasa tanggung jawab sampai dia wafat. Di Syria itu sekarang suasananya juga tidak baik-baik amat. Ada sebuah pemakaman. Pemakaman itu Pak hanya dikhususkan untuk guru, wali, syekh. Kenapa? Karena itu wakaf, temboknya tinggi, dibatasi. Ya, tidak semua orang akan diwakafkan di situ. Dan dikunci, digembok. Sore hari itu seorang ibu-ibu dengan beberapa orang membawa jenazah seorang anak. Ya, dan entah apa yang mendorong penjaga kubur itu tidak bertanya, langsung buka, disuruh tunggu karena tidak ada pemberitahuan. Mereka tunggu di situ. Kenapa? Dia menggali kubur. Setelah digali kubur, dia masukkan ke dalam kubur anak itu. Dan ciri khas kubur itu ada lahat. Lahat itu dalam rangka memiringkan wajah ke arah kiblat. Dan ketika dia masukkan ke lahat, tiba-tiba lahat itu tembus dan keluar cahaya. Dan dia melihat taman-taman yang sangat indah. Pingsan sang penjaga kubur itu. Bapak ingat, taman surga di dunia itu cuma ada 3. 1, majelis ilmu. Itu taman surga. 2, raudhah. Itu langsung dari Allah, khusus untuk tempat tidur Nabi sampai ke mimbar Nabi, raudhah. Dan yang ketiga adalah doa yang orang-orang bacakan, Allahumma ja'alhu kubrahu raudhatan min riyadatil jannah. Dan itu terbukti Pak itu Pak. Ini kisah viral di Timur Tengah. Dimasukkan anak itu, terpampang cahaya, terang, dia lihat taman yang indah. Saking tak sanggup itu, pingsan penjaga kubur itu. Setelah dia sadar, penjaga kubur itu ditanya, dia ceritakan seperti yang tadi. Setelah itu dia balik bertanya, Bunda, ini anak siapa? Anak saya. Apa amalnya? Dia penuntut ilmu yang penuh tanggung jawab. Masya Allah, luar biasa. Sebulan berikutnya, si bunda ini bawa lagi jenazah. Seperti kejadian sama persis. Si penjaga kubur pingsan, yang dia lihat juga taman surga yang indah. Kali ini dia bertanya kepada bunda, ini siapa? Abangnya. Karena adiknya meninggal, maka abangnya kepikiran terus, dia sakit dan dia meninggal. Apa kerjaannya? Apakah penuntut ilmu? Tidak. Abangnya cuma pencari kayu bakar. Tapi seluruh hasil mencari kayu bakar itulah yang ngongkosin adiknya menuntut ilmu. Masya Allah. Ketemu hadis, barang siapa yang menyiapkan orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia mati fisabilillah. Masya Allah. Bapak-bapak, inilah semangat tanggung jawab kita munculkan pada anak-anak kita. Mudah-mudahan kalaupun dia gugur sementara menuntut ilmu, langsung di alam kuburnya dia sudah ditempatkan di raudhatun min riyadatil jannah. Kuburannya sudah menjadi taman-taman surga. Masya Allah. Begitu Pak. Jadi poin pertama,
Kematian itu melahirkan rasa tanggung jawab, apalagi dalam agama. Makanya kenapa ada hadis-hadis kalau ibadah-ibadah khusus tuh ada hadis yang ikut bernada kecaman. Contoh kurban. Apa kata Nabi SAW? Wa man lahus sa'a. Siapa orang yang punya akses kesempatan, falam yudohi, dan dia enggan berkurban, fala yataqarraba musallana, maka jangan mendekat-dekat tempat sholat kami. Nabi tidak anggap dia Islam. Apa maknanya? Ada rasa tanggung jawab. Begitu. Ada hadis terkait dengan barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya lapar, maka apa kata Rasul? Ya, orang yang seperti itu celaka. Bahkan ada ayat satu surat yang khusus disebut dengan surat Al-Ma'un. Ini hati-hati Pak, kita sering baca di surat Al-Ma'un. Ini surat yang paling keras. Ketika turun tak ada sahabat mengangkat kepalanya. Ketika turun surat ini Pak, tak ada sahabat yang mengangkat kepalanya. Nunduk. Seakan-akan itu ayat turun kepada mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian, itu kan sahabat. Tahukah kalian orang yang beragama tapi bohong agamanya? Siapa mereka? Orang yang yang tidak memperhatikan dua unsur sosial, yaitu anak yatim dan fakir miskin. Anak yatim dan fakir miskin, dan ini tidak akan pernah selesai. Selalu ada di setiap masa. Ya, apalagi sekarang ini nambah lagi pengungsi dari Rohingya. Agak repot sekarang ini Pak. Ya. Daerah Sabah itu bukan daerah yang kaya juga Pak. Ya. Masyarakatnya juga makannya susah. Tapi ini memang mereka ini tidak langsung dari Rohingya. Orang Rohingya, tapi karena Bangladesh sudah menutup seluruh tempat pengungsian di Bangladesh, maka dari Bangladesh ini mereka menggunakan kapal seadanya. Sebagian besar memang mencari tempat ke Sabah, Aceh. Dan ini sekarang menjadi problem bagi kita. 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. Bapak jangan lihat cuma 1.000 ribu. Sekali makan sehari bisa 3 kali. Masya Allah, berat. Kemarin UNHCR itu menghimbau lembaga-lembaga umat, ya, lembaga-lembaga zakat untuk memprioritaskan bantuan zakat kepada saudara-saudara kita dari Rohingya di Sabah, Aceh. Tapi lembaga-lembaga zakat juga masih menahan diri. Kenapa? Karena ada laporan dari Kapolda Sumut, Kapolda Aceh, ini sindikat. Ya, tiap orang dibayar sekian untuk dibawa ke Aceh. Dan kemarin 3 orang ditangkap karena dibayar 14 juta meloloskan orang-orang Rohingya itu pindah ke Medan. Jadi memang agak repot. Dan memang Indonesia ini tidak termasuk negara yang menaikkan perjanjian tentang pengungsi. Ya, negara-negara yang sudah stabil lah yang melakukan perjanjian bersama UNHCR, terutama Australia dan Selandia Baru. Ada jamaah kita yang menikah dengan dokter di Selandia Baru, ternyata orang Syria. Ketika terjadi masalah di Syria, ini mereka lari sempat ke Indonesia, akhirnya ke Selandia Baru. Tapi karena bapaknya dokter dan spesialis bedah, dibutuhkan juga ternyata. Ya, alhamdulillah punya Islamic Center akhirnya sekarang, dan anaknya itu menikah dengan jamaah kita. Artinya apa? Begitulah nasib umat Islam yang terusir dari makanya kenapa sampai hari ini kalau kita lihat penduduk Gaza itu tetap bertahan, ya karena mereka punya spirit ya luar biasa. Siapa yang percaya dengan janji-janji Israel, Zionis, itu sama dengan membuang-buang waktu saja. Coba kita lihat, selesai Gaza Utara dibombardir, sekarang mereka membombardir
Gaza Selatan. Tapi Masya Allah, dari grup Gaza, teman-teman di sana melaporkan, ya sekarang tentara Israel kena serangan diare. Tiap 20 menit harus buang air, tiap 20 menit. Jadi balik mereka, Masya Allah. Ya, tiap 20 menit, ya, pada 20.000 tentara Israel kena serangan diare tiba-tiba. 20 menit buang air. Gimana mau perang kalau tentara mencret, ya, Masya Allah. Bapak juga gitu, kalau nggak ada karpet aja dikit mencret, ya, Masya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, tumbuhkan anak-anak kita, jangan cuma tumbuh dengan lingkungan kotak-kotaknya, kotak handphone, kotak TV, kotak game, kotak kamarnya. Suruh dia keluar. Akhir tahun seperti ini, ajaklah anak itu berjalan, menceritakan kepadanya tentang kehidupan, termasuk tentang kematian. Ya, ajak anak jalan itu jangan ajak maknya, karena kalau maknya ikut, maknya dominan. Ya, Masya Allah. Begitu. Kadang-kadang anak itu juga bosan karena di rumah maknya terlalu berlebihan. Maknya itu berlebihan karena rasa cinta. Tapi kalau rasa cinta berlebihan, namanya ngomel. Nah, itu. Jadi anaknya itu perlu jalan berdua sama ayah. Naik kereta Jakarta Surabaya. Jangan naik kereta ke Bandung, baru batuk dikit udah sampai. Kita udah coba soalnya Pak Abdurrahman, ya, baru buka HP 1 lihat WA, udah tahu, udah sampai. Jam 6.15 sampai di Tegaluar yang paling ujung, itu jam 7 pas. Cepat sekali. 40 menit, 40, Masya Allah. Sampai betul. Ya, cari yang pas promo Pak. Kalau Sabtu Ahad mahal sampai 450. Begitu. Jadi ajak anak berdua naik gunung. Tapi jangan dulu ke Gunung Merapi lah, ya. Sekarang lagi ini semua. Hebat tuh kalau berdua ajak anak berjalan, karena tidak ada proses tarbiyah dengan anak yang lebih baik. Tapi Ustaz dia sudah menikah, ajak juga nggak apa-apa. Baik dia anak perempuan maupun anak laki. Ustaz bukankah dengan emaknya? Enggak, dengan ibunya beda. Perlu dengan bapaknya. Karena dalam Quran itu lebih banyak dialog ayah dengan anak. Dialog ayah dengan anak. Kalau kita lihat dalam Quran, bagaimana dialog Nuh dengan Kan'an. Itu paradoks dengan dialog Ibrahim dengan Ismail. Allah abadikan. Perlu nih Pak, sekali-sekali Pak, supaya dia tahu is my father, ini ayahku. Ya, jalan berdua dengan anak, nggak peduli dia sudah menikah atau tidak, berdua saja, baik dia anak laki maupun anak perempuan, bercerita. Dan jangan terlalu banyak kita memotong, biar dia bercerita. Kalau dia sudah selesai, dia tanya, ayah punya saran? Masuklah dengan satu kalimat. Nah, apapun yang kau pikirkan, apapun yang pernah terjadi, ingat nak, kita semua pasti mati. Itu aja nasihatnya Pak. Pasti mati. Baru mulai nanya, kamu siap gak kalau ayah nanti dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala? Siap gak menjaga bunda? Itu luar biasa itu. Dia akan kaget. Ya, siap nggak jaga adik-adik dan seterusnya? Perlu. Kenapa? Karena al-mautu nasihat. Kematian itu adalah nasihat. Penting ini Pak. Ya. Nanti kita akan lihat di masjid ini, kalau ada yang wafat, ada nggak anak-anak yang ikut sholat jenazah? Gitu. Ya, bawa-bawa anak-anaknya di luar, harusnya panggil keponakan apa semua ikut sholat jenazah. Selain mereka punya tabungan pahala, ya, dan mereka juga akan melihat bagaimana jenazah itu. Yang kedua, jamaah sekalian yang dicintai Allah, orang yang mengingat kematian, itu kata Umar bin Khattab, akan muncul ruhus saja'ah. Apa itu? Spirit keberanian. Musibah Pak, kalau ada anak sudah sampai SMA, ke toilet aja minta ditemanin. Waduh, dihajar dulu tuh anak, ya Masya Allah. Tapi memang
Bab penakut tuh bab yang tidak mudah dihilangkan. Seperti itu, Pak. Coba kita lihat apa pelajaran dari peristiwa saudara-saudara kita di Palestina. Anak-anak mereka itu lebih ditakuti oleh Zionis daripada orang tua mereka. Seorang rabi, viral itu, Pak. Seorang rabi berkata di tempat ibadah Yahudi. Apa kata dia? Bunuhlah bayi-bayi mereka, karena bayi-bayi ini akan lebih menakutkan nanti daripada orang tuanya hari ini. Begitu takutnya mereka itu, Pak. Bayi Palestina aja mereka takut. Maka dari 16.000 yang syahid, itu hampir 7.000 bayi, anak-anak. Jadi mereka tidak takut membunuh bayi, anak-anak. Bahkan kalau Bapak lihat video, saya tidak pernah meng-share-nya, ya. Bagaimana wanita hamil itu mereka keluarkan bayinya dari perutnya, dibelah. Nauzubillah, ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, keberanian ini penting, Pak. Kalau anak kita penakut, Pak, aduh. Apa ciri orang penakut? Karena kita yang membuat dia penakut. Antar ke sekolah, nak, duduk di belakang aja, nak. Duduk di belakang. Sama juga kalau ngaji, duduk di belakang. Ya, safnya, saf belakang. Mulai dari sholat, sekolah, semuanya mau di belakang. Itu dia, Pak. Ini yang repot. Ya. Tapi apa ruhnya orang berani? Bapak-bapak lihat kaitannya kematian dengan keberanian. Karena keberanian itu, Pak, dia hanya muncul dengan satu ungkapan. Dari kecil kita diajarkan ungkapan ini, Pak. Sederhana tapi ini ruhnya. Apa itu? Berani karena benar, takut karena salah. Maka kata Umar bin Khattab, doa yang paling utama kau baca setiap selesai kau ngaji, kau belajar adalah Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan padaku kalau yang aku pelajari ini kebenaran, ya, berikan aku kekuatan mengikuti kebenaran ini. Wa arinal batila batilan, tunjukkan padaku kalau ini batil, ini salah, berikan aku kekuatan untuk meninggalkan kebatilan. Masya Allah. Itu dia, Pak. Berani karena benar, takut karena salah. Apa kata Khalid bin Walid ketika ditanya, "Ya Khalid, engkau tidak pernah kalah baik sebelum Islam maupun setelah Islam dalam perang." Kita ingat perang Uhud, yang memukul mundur Rasul adalah Khalid bin Walid. Gara-gara pasukan berpanah tergiur, harta gonima yang mulai diambil oleh pasukan kaum muslimin. Khalid memutar bukit. Jadi kalau kita city tour, sebelah kiri ada makam syuhada Uhud, sebelah kanan ada bukit tidak begitu tinggi. Itulah bukit di mana para sahabat disuruh oleh Nabi menang atau kalah jangan turun. Karena dari situlah kemudian memanah pasukan kafir itu. Tapi kemudian Khalid dari belakang masjid itu, Pak, dia tunggu sampai dia lihat pasukan berpanah itu tinggal 4-5 orang. Maka dia memutar, kemudian memukul mundur, termasuk Rasulullah sampai berdarah-darah. Apa kata Khalid ketika ditanya, "Kenapa kau tidak pernah kalah dalam perang?" Apa kata Khalid? "Kami kaum berperang yang mencari kematian, sementara kalian berperang mencari kehidupan." Masya Allah. Dari sinilah kemudian muncul ungkapan heroik, "Ish kariman aumut syahidah." Hidup dengan kemuliaan atau wafat, ya, sebagai seorang syuhada. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, anak-anak kita ini perlu, Pak, ya. Dulu saya masih ingat, Pak, sekolah-sekolah dulu tuh ada kegiatan. Apalagi kalau pramuka. Salah satunya apa? Malam kita dijurit malam. Tutup kepala kita, dibawa sama kakak pembina. Tahu-tahu duduk. Perintahnya apa? Buka perbekalan, nyalain lilin. Pas kita nyalain lilin, di atas kubur. Buka tulisan. Wah, tulisan itu langsung kita nangis. Ingat dosamu pada orang tua, ingat kelakuanmu pada ayah, pada ibu. Wah, tapi memang ditaruh di atas kubur, Pak.
Dan kadang-kadang kuburnya kubur Kristen lagi. Ada salib di situ, waduh, gimana ini? Masya Allah. Menakutkan. Memang lebih serem kuburan Kristen. Serem. Ya, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Tapi itu yang membuat kita hilang rasa takut, Pak. Ya. Dulu kan rumah kita belakang udah kebun. Kadang belakang udah sungai. Dibawa tengah malam itu, Masya Allah. Lama di situ. Diajar untuk punya keberanian. Makanya buku-buku kepahlawanan Islam itu perlu sekali, Pak. Anak-anak kita punya gadget, viral tuh video-video. Suruh lihat dia bagaimana itu perjuangan. Tapi sekarang memang pahlawan udah diganti. Kapten Amerika, ya, Spiderman, itu bawaan-bawaan sih. Superman, ya, apalagi udah nggak ada, Pak. Gitu. Serial di rumah tuh harus ada, Pak. Ar-Rijal Haula Rasul. Itu buku 62 sahabat Nabi yang gugur di jalan Allah. Baca kisahnya sama mereka. Tapi sekarang memang anak-anak, jangankan anak-anak, bapaknya aja dah itu, apalagi udah jadi orang Jepang. Ya, jelema pensiunan. Udah pensiun Ustaz, buat apa baca buku? Ya. Dulu bapak saya tuh taruh itu buku, hampir semua karangan Hamka, habisin baca buku ini. Yang menarik itu saya baca juga tenggelamnya kapal Van der Beek di bawah lindungan Ka'bah. Ada kisah-kisah kan? Itu sebagai seringan. Tapi yang berat tuh Samudra Al-Fatihah. Itu berat itu. Tasawuf itu. Ya, tasawuf modern. Begitu. Buku-buku Hamka. Dan dulu kita ada majalah, ya, Panji Masyarakat. Jadi baca itu sama ayah. Karena nggak ada TV, baca ini, habisin. Begitu. Selain buku yang paling kuat diterapkan pada kami, itu Ihya Ulumuddin. Ya, dari awal sudah begitu. Bapak-bapak, pada hakikatnya bapak-bapak, anak-anak kita ini jangan sampai menjadi anak-anak penakut. Diajak debat, lari. Ya, Masya Allah. Pak Abdurrahman kemana? Kemarin diajak debat, gak ada Pak Abdurrahman. Ya, gitu. Ternyata debatnya bukan debat resmi, makanya gak hadir. Ya, Masya Allah. Gitu. Jadi ini memang agak repot. Syarat menjadi pemimpin itu punya keberanian. Dan kenapa dia berani? Karena dia yakin ini kebenaran. Makanya kalau kita lihat di Quran, ayat-ayat tentang keberanian itu selalu dikaitkan dengan satu kata, istiqomah. Contoh Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ustaz, enggak ada kata berani di situ. Beraninya implisit, bukan eksplisit. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendiriannya, malaikat turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Orang hidup dengan tidak punya rasa takut, orang hidup dengan tidak punya kesedihan, itulah pemberani. Kita butuh anak-anak kita seperti itu, Pak. Ya, tidak punya rasa takut seperti anak-anak Palestina. Coba kita lihat viral videonya. Apa kata seorang anak Palestina? Jangan kalian tangisi kami. Ya, Masya Allah, luar biasa mereka itu. Ya, walaupun kita yakin tidak sepandan ya Israel dengan senjata bom canggih, bahkan bom yang dilarang dalam perang, sementara dia menghadapi sebuah partai politik. Hamas itu partai politik yang dalam undang-undang boleh memiliki sayap militer. Sayap militernya namanya Izzuddin Al-Qassam. Syarat menjadi anggota sayap militer, hafal Quran 30 juz. Dan ada satu khas dari Izzuddin Al-Qassam. Kalau Anda terpilih untuk menyerang, maka satu malam disuruh muhasabah.
Ingat dosa apa yang pernah kamu lakukan. Kalau kamu ingat ada dosa, mundur. Kenapa? Boleh jadi karena dosamu itulah yang menyebabkan apa? Misi itu gagal. Masya Allah. Jadi pasukan yang dipilih, Pak, untuk menyerang, itu pasukan yang terpilih. Bukan cuma fisiknya, bukan cuma hafalan Qur'annya, tapi dia disuruh mengingat. Pernahkah kamu berbuat dosa? Coba kamu ingat dan menangis, sudah istighfar, mundur. Kenapa? Boleh jadi karena dosamu itulah yang menjadi penghalang pertolongan Allah. Kenapa? Karena mereka selalu percaya wa man nasru illa min indillah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Allah, dan tidak mungkin Allah menolong orang-orang yang berdosa. Wala yansurannallahu may yansuru. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Siapa mereka? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang yang dimanapun dia berada, dia mendirikan sholat. Wa atawuz zakat. Ya, dia menunaikan zakat, mendirikan sholat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Dan dia tetap menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 3 syarat pertolongan Allah itu. Hablum minallah salat, hablum minan nas dengan menunaikan zakat, dan yang ketiga, jangan biarkan kebenaran kecuali kita sampaikan, dan jangan biarkan kemungkaran kecuali kita cegah. Itulah syarat mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sikap pemberani ini dibutuhkan oleh bangsa ini hari ini. Anak-anak, ya, gak masalah dia tampil, tapi karena dia konsisten, itulah yang membuat dia berani. Bapak-bapak sekarang kenapa gak berani nikah lagi? Karena takut. Betul gak? Betul Pak Rahim? Takut gak? Berarti nikah lagi itu salah, Ustaz. Kan berani karena benar, takut karena salah. Itulah logika ibu-ibu hari ini. Masya Allah. Bahaya. Kita harus lawan logika ini, ya, Masya Allah. Tapi Pak Abdurrahman, saya baru dapat kabar, karena ini kita lihat profil Ismail Hania itu, Pak. Ismail Hania itu punya 13 orang anak, 40 cucu. Di Palestina itu walaupun banyak janda syuhada, jarang orang poligami di Palestina. Karena adat di Palestina itu adalah syarat poligami itu yang berat ada 2. 1, yang poligami itu hafal Quran. Atau agak repot. Yang kedua, ini yang sulit dipenuhi. Walaupun banyak penghafal Quran. 1 apa? Istri kedua harus menjadikan istri pertama permaisuri. Jadi yang melayani istri pertama itu istri kedua. Dan poligami di sana itu pasti satu rumah. Dan yang melayani makannya istri pertama, baju apa, itu istri kedua. Itulah sebabnya di sana sulit sekali orang Palestina bisa sampai level poligami. Seperti di Al-Falah. Masya Allah. Gitu. Gitu. Tapi kalau sudah orang Jepang gak usah mikir lah. Jelema pensiunan mah udah telat. Udah telat. Ya. Jadi gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, orang yang ingat kematian, maka anak itu punya rasa tanggung jawab. Orang yang ingat kematian, anak itu punya keberanian. Dan yang ketiga, orang yang ingat kematian, maka dia akan sampai pada puncak. Apa tuh? Rela berkorban. Masya Allah. Saya pertama sekali ajak, dulu kita umroh pertama dengan first travel bermasalah. Tapi waktu itu belum bermasalah. Dulu masih ingat ya, 11 juta umroh. Saya bawa 49 orang, satu bis penuh. Di bis itu ada anak muda. Dia baru 100% menjadi pegawai Pertamina. Baru saya Ustaz. Ini ibu saya. Saya tanya, Bu, anaknya berapa? 4 Ustaz. Ini yang bontot. Oh, kalau begitu nomor 4. Nomor 3 di Malaysia Ustaz.
Ini anak ini 4 Pertamina, yang di Malaysia Petronas. Oh, nomor 3. Nomor 2 di Belanda Ustaz. Oh, kuliah udah kerja juga Ustaz. Pas tanya nomor 4 si ibu nggak jawab. Yang nomor 1 maksudnya, yang kakak. Nggak Ustaz, tak kemana-mana, wong dia di desa sama saya. Dulu mereka itu bapaknya wafat, mereka masih kecil. Nah kakaknya ini yang tidak sekolah, tidak kuliah, dialah yang memanfaatkan lahan yang ditinggal oleh bapaknya. Dia nanam, dia macul, adik-adiknya di sekolahin. Ya, ini semua sudah berkeluarga Ustaz. Dia juga baru punya anak 1. Nunda nikahnya, tidak apa, tapi semua adik-adiknya sukses. Nah itu, di setiap keluarga selalu ada satu pahlawan. Dan syarat kepahlawanan itu adalah pengorbanan. Dia rela, dia menunda dirinya, dia berikan pada orang lain. Kita berharap di setiap keluarga itu ada anak yang muncul sebagai pahlawan. Itu yang membantu mbaknya, itu yang menengok adiknya, bahkan boleh jadi menengok kakaknya. Pahlawan tidak harus anak sulung, tapi setiap anak yang rela berkorban. Maka kita lihat pahlawan itu bukan malaikat. Pahlawan itu bukan orang suci. Nggak ada malaikat dan orang suci jadi pahlawan. Ya, pahlawan itu orang biasa Pak. Punya dosa, punya catatan, punya. Tapi pengorbanannya jauh lebih besar, menutupi dosa dan catatan-catatan buruknya. Itu Pak. Maka di setiap tempat, apalagi dalam keluarga, kita berharap ada anak yang menjadi pahlawan. Begitu. Selalu ada seperti itu Pak. Dan mereka inilah yang kita harapkan. Bangsa ini mengharapkan seperti ini Pak. Ya, bangsa kita ini mengharapkan orang yang tampil sebagai pahlawan, bukan sekedar gimmick. Ya, dangdut aja, goyang aja melulu. Ya, Masya Allah. Apa persoalan bangsa selesai dengan goyang dangdut Pak? Ya, gemoy, nggak mungkin lah Pak. Ya, jadi sekali lagi, udah selesai ya. Masya Allah, 20 menit ini Masya Allah. Jadi bapak-bapak, kalau ingat kisah besannya Pak Wijayanto itu ya, bagaimana saya sangat mengenal besan beliau itu, Al-Hajj lupa namanya, Yazid. Nah, kalau ingat Ustaz Yazid, ingatlah beliau ini ya. Wah itu mah kalau ngaji itu pasti duduk sebelah kanan di Masjid Al-Hidayah, duduk sebelah sini. Kalau pertanyaan Ustaz saya nanya, wah ya, yang ikut membesarkan tazkiyah hari ini tuh bukan ada sekedar Safi Antonio. Salah satu otak tangan kanan Pak Safi yang paling itu adalah beliau. Tapi memang gak terpikirkan, tiba-tiba sakit, meninggal, selesai. Masya Allah. Begitu Pak ya. Kawan kita nih hari ini agak repot kita ini. Ya, sudah jadi, nggak ada lagi kari kambing. Ya, beliau cuma masuk ke PMI, tiba-tiba meninggal. Beda dengan Pak Imam, sakit berpanjang. Ya, itu tanda kasih sayang Allah kalau ada orang meninggal melalui sakit. Itu kasih sayang Allah. Karena kata Imam Ibn Qayyim, semua dosanya Allah hapus dengan sakitnya, dan semua pahalanya Allah catat berjalan. Karena dengan sakit dia terhalang melakukan amal soleh, tapi karena dia sudah melakukan amal soleh itu lama, maka amal solehnya tetap tercatat. Jadi kalau orang sakit panjang sampai meninggal, penuh dengan kasih sayang Allah. Itu makanya di Arab tuh kalau ada orang sakit meninggal, langsung disebut oleh imam tuh Allah yarham, langsung begitu. Allah kasihi dia. Kenapa? Sebelum meninggal sakit. Masya Allah. Luar biasa. Dulu di Palestina ada Syekh Ahmad Yasin, sampai kehilangan kaki juga ya, tapi tidak pernah berhenti mengalah menghadapi Zionis. Seperti itu Pak ya. Pendiri Hamas ya. Hamas itu partai politik Pak. Di sana ada Fatah, ada Hamas, ada Jihad Islami.
Semua. Cuma memang negara-negara itu karena tidak punya tentara, maka partai politik boleh memiliki sayap militer. Kalau di Indonesia nggak boleh, cuma 2, TNI dan polisi. Banser itu bukan sayap militer, begitu. Gitu. Banser itu didirikan dengan kemuliaan sebenarnya, ya, untuk pasukan cepat gerak menolong kalau ada masalah, ada musibah, seperti itu. Bukan menjadi satpam gereja. Ini Natalan yang menjaga keamanan gereja-gereja itu Banser. Itu para kiai sampai bilang, Pak Sukron Makmun tuh di Jakarta ditempelin sampai itu orang Banser. Ditempelin sampai 3 kali. Begitu. Ngapain? Seperti itu. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kita berharap anak-anak kita tuh punya, dengan mengajak dia cerita tentang kematian, Pak, ya, insya Allah akan muncul rasa tanggung jawabnya, tidak cuma dirinya, keluarganya, tapi untuk umat dan bangsa. Dia punya keberanian dan dia rela berkorban. Kita butuh orang-orang seperti ini, Pak. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk orang banyak. Kata Syed Qutb ketika menulis perkataan ini di penjara, orang yang hidup untuk dirinya sendiri akan hidup seperti orang kerdil, dan kalau dia mati, mati pula sebagai orang kerdil. Tapi orang yang hidup untuk orang banyak, untuk orang lain, akan hidup seperti orang besar, dan kalau dia mati, mati pula sebagai orang besar. Masya Allah. Baik Bapak-bapak, ini kalau ada pertanyaan silakan. Tapi Ustadz ingin, mari kita lihat kisah orang-orang terkenal mati diabadikan di Quran. Siapa yang paling terkenal di Quran? Fir'aun. Fir'aun itu coba ceritakan ke anak, Pak. Fir'aun itu gagah, jangankan sakit, pilek, nggak pernah. Makanya sombongnya minta ampun. Makanya kalau bapak sakit-sakit masih bersyukur, Pak. Biasanya nggak sombong tuh. Apalagi ada asam urat, ya udah selesai. Pak Abdul Rahman berapa tekanan darah? Normal. Kolesterol, asam urat, alhamdulillah. Berarti masih boleh ajak makan kambing, kari kambing. Ada orang ditawarin durian, nggak usah Pak, nggak usah. Ya Allah. Kalau saya cuma 2 nggak usah. Tapi kalau 3, 4, 5, 6, 7, Masya Allah. Bapak-bapak, coba lihat Fir'aun. Kurang apa itu? Ceritakan orang-orang mati dalam Quran. Quran surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 90 sampai 92. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Ketika kami selamatkan Bani Israel melewati lautan. Kalau Hollywood tuh cuman terpecah begitu. Kalau pakai riwayat yang sahih dalam Al-Bidayah wa Nihayah, laut terbelah 12 koridor. Orang dishub tahu ini, 12 koridor. Kenapa? Supaya tidak ada yang terinjak-injak. Karena di belakang pasukan Fir'aun. Pasukan Fir'aun sudah di bibir pantai. Musa kemudian memukulkan tongkat atas perintah Allah. Laut terbelah 12 koridor. Jadi setiap orang bisa langsung, tidak memilih yang jalan tengah. Pokoknya di depannya jalan sampai di seberang. Tadinya Fir'aun dia pintar. Wah, ini kalau kita masuk kemudian Musa pukul tongkat lagi ini dengan pertolongan Tuhannya, karena nggak mungkin. Itu Fir'aun sudah berpikir seperti itu, Pak. Coba baca, Pak. Itu gitu. Tapi desakan umatnya, Fir'aun, kau Tuhan kami, masa kau kalah dengan Tuhannya Musa? Digituin sama tentaranya Fir'aun. Masuklah kamu duluan mengejar, kami pasti mengikutimu. Karena kesombongan itulah akhirnya. Padahal dia tahu ini sampai di seberang, Musa pukul tongkat itu lagi, tertutup, mati mereka. Desakan pasukan Fir'aun sendiri, kau Tuhan, tidak mungkin kau mati, masuklah. Nah ketika Fir'aun masuk, Pak, sampai di tengah
Allah menyuruh Nabi Musa kemudian memukulkan tongkat. Kemudian, bayangkan itu Pak. Tapi ketika dia akan tenggelam, tiba-tiba Allah abadikan ucapan Fir'aun. Apa ucapannya? Amantu. Coba kita lihat. Amantu itu dalam grammar itu fi'il madhi. Saya telah beriman. Pertanyaannya kapan dia beriman? Kalau dia berkata amanu, masih orang wajar. Oh saya beriman, ini amantu. Ya, amantu. Cuma dalam grammar bahasa Arab, setelah fi'il madhi kalau ketemu dengan anna, itu menunjukkan tidak serius. Ya, kenapa? Coba kita lihat. Amantu anna. Saya telah beriman bahwasanya la ilaha illa. Dia tidak menyebut Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali illa, ya, kecuali yang disembah oleh Bani Israel. Artinya dia tidak tahu siapa yang disembah oleh Bani Israel itu. Ya. Cuma ada kalimat yang membuat dia diberikan apresiasi. Wa ana minal muslimin. Itu kalimat yang tidak pernah muncul di film Exodus. Wa ana minal muslimin. Padahal kalau mau bully orang Islam, munculkan kalimat ini. Ternyata Fir'aun muslim juga. Karena ada ini Pak. Coba lihat surat Yunus, ya, di ayat 90. Di ujung kalimatnya dia berkata, wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang muslim. Ya. Tapi apa kata Allah? Lihat jawaban Allah. Al-ana. Hari ini ente baru sadar, ya. Wa qad asaita, dulu kamu durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dahulu kamu sudah berbuat kerusakan. Tapi Bapak lihat, ada apresiasi, ada. Ayat 92. Al-yauma nunajjika, tapi hari ini kami selamatkan bukan Fir'aun, tapi kami selamatkan badanmu. Makanya dalam Islam tidak boleh sembarang merusak tubuh manusia setelah dia berstatus jenazah. Karena tubuh manusia itu bukan milik kita, milik Allah. Al-yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan badanmu. Jadi kalau kita pergi ke Mesir, ya Pak, maka kita akan tetap bisa melihat jasad Fir'aun. Untuk apa? Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di belakangnya. Masya Allah. Satu Pak, Ustaz itu kan Fir'aun dulu. Mana Ustaz yang modern? Modern pergi ke Turki. Di Turki ada bapak Turki modern, namanya Kemal Atatürk. Inilah manusia di muka bumi yang sudah jelas Quran ada, hadis ada, ulama ada. Masya Allah, dia hapus semua yang berbau Arab. Ajan Pak, itu Rusia 200 tahun menjajah negeri-negeri kalau dalam hadis Khurasan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, ya, sampai Iran ke Cina, itu namanya wilayah Khurasan. Tapi Rusia tidak menghapus ajan. Ini Kemal Atatürk, KTP-nya Islam, tapi dia menghapus ajan dengan bahasa Turki. Seluruh sekolah-sekolah, Allahu Akbar Pak. Bukan cuma dia nggak hanguskan sekolah, tapi semua sekolah-sekolah yang pelajaran Islam dirubah menjadi tempat perjudian dan tempat-tempat klub malam. Dia membunuh para ulama yang menentangnya. Apa yang terjadi Pak? Kata para dokter, dia mengalami kanker hati, tapi nggak mati-mati. Dan puncaknya, seluruh air yang keluar dari tubuhnya, air liur, air mata, cairan, mau darah, mau apa, bau busuknya melebihi bangkai. Diungsikanlah dia di tengah laut. Karena nggak ada orang kuat Pak. Sudah pakai masker, sudah pakai pewangi, tetap bau busuk tubuhnya itu. Dan sampai dokter memutuskan dia mati. Anehnya, ketika akan dikuburkan, semua tanah di Turki itu muncul batu Pak.
seperti menolak Kemal Atatürk. Puncaknya dia digali di mana? Di Gunung Batu. Digali Pak, gunung batunya tidak ada tanah. Sebab kalau ada tanah, tetap tanah itu menolak dia. Kemudian dia ditindih dengan 40 ton batu marmer dari atasnya. Akhirnya Gunung Batu itu sekarang dibuat semacam tempat wisata. Orang ingin melihat berkunjung. Dan kalau Bapak datang ke situ, maka akan disemprotkan minyak wangi yang paling bagus, Pak. Kenapa? Untuk mengurangi sampai sekarang, Pak. Bapak kalau ke Turki coba mampir itu, Pak. Ustadz apa? Ada ayatnya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah dampak orang-orang yang berdustakan ayat-ayat kami. Salah satunya itu, Pak. Pasti akan disemprot di baju atau di tangan dan disuruh pakai masker. Kenapa? Belum masuk saja ke kuburannya, Pak. Masih sekitar 300 meter itu, Pak. Udah bau. Dan baunya tidak hilang sampai hari ini. Bayangkan nanti di hari kiamat, ya Allah. Di dunia saja sudah dihinakan, apalagi di akhirat. Gitu. Saya takut, Masya Allah. Makanya hati-hati kalau mau sombong. Sombong itu apa yang manusia sombong itu ya? Awaluhu nutfah wa akhiru juffah. Awalnya cuma setetes mani, akhirnya cuma sebongkah bangkai. Apa mau sombong? Baca surat Al-Kahfi. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, satu halaman sebelum halaman terakhir. Zulkarnain yang agung. Siapa yang melawan Zulkarnain? Digelar Raja Timur sampai Barat. Tapi sebelum mati, dia berpesan kepada panglima utamanya, kalau nanti aku mati, kau pastikan undang semua raja-raja yang pernah aku taklukkan, wajib hadir. Dan nanti ulurkan tanganku, kakiku keluarkan dari peti. Dan kau arak dari timur sampai barat, tunjukkan Zulkarnain yang agung tidak punya apa-apa ketika pergi meninggalkan dunia. Matinya saja memberi nasihat. Gitu. Jadi Bapak-bapak penting, Pak, untuk membacakan kisah-kisah orang-orang besar, bagaimana mereka mati. Dan bagaimana membacakan kisah-kisah orang-orang durjana itu, Pak. Bagus ajak anak keluarga ke Turki. Mana yang Ustaz Yasir bilang itu, coba Bapak datang tuh, pergi ke tempatnya Kemal Atatürk itu, Pak. Mau pakai masker berapa ini, Pak, tetap bau bangkeknya minta ampun. Ya, kenapa? Itu bukan karena dia itu hukuman Allah. Di dunia aja tubuhnya udah baunya ada kayak gimana. Ya, seperti itulah, Pak. Orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Hati-hati, Pak. Ya, seperti itu. Fangduru, ya, fasiru fil ardi. Kalau ada rizki, Pak, berjalan di muka bumi ini, Pak. Bapak simpan-simpan uang tuh habis juga. Nanti diambil sama yang lain. Ada rizki jalan. Umroh, yang penting umroh dulu. Ya, haji dulu. Aqsa dulu. Tapi Aqsa kata mereka jangan sekarang, Ustaz. Karena uang yang kita bayar ke Aqsa itu masuk juga ke Israel. Jadi kalau mau Aqsa itu jangan Jordan, Pak. Lewat Mesir. Karena kalau Mesir itu satu-satunya negara yang punya kuasa, kita bayar ke Mesir. Kalau sudah damai itu jalur sekarang jangan. Karena dari Mesir lewat Rafah masuk ke dalam ke Aqsa. Gitu, Pak. Tapi kalau Jordan itu tetap aja masuk ke sana. Gitu, Pak. Jadi Bapak-bapak sekalian, berjalanlah di muka bumi dan lihat apa dampak orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak yang suka pulang Jawa, coba mampir ke Wonogiri. Adem. Tempatnya Pak Harto tuh adem. Ya. Kita pergi kemana-mana tuh masjid besar-besar yang kata orang tua Ustaz dipotong dari gaji-gaji pegawai. Kalau Pak Harto nggak potong, nggak punya masjid kita sebanyak sekarang. Nggak punya, Pak. Lihat Masjid Amal Bakti Pancasila, sekarang gagah-gagah itu, Pak. Masjid tanpa tiang.
Kalau di Al-Falah ini memang sengaja pakai tiang supaya kalau jamaahnya tinggal 2, ada jamaah yang lain. Ini jamaah abadi ini, jamaah tetap. Gitu kan Pak? Coba lihat di Menteng Asri itu, dikelola oleh orang-orang Jepang, jelema pensiunan. Ya. Ketua DKM-nya mantan dirjen penjara itu apa namanya? Dirjen penjara itu. Ya lapas tuh. Pak Wayan. Orang Bali masuk Islam Pak, nikah dengan orang Makassar. Kata dia, Ustadz, pokoknya akhir hidup saya di sini. Jadi bagus. Karena masjidnya tidak pakai tiang tuh, ceramah tuh ketahuan siapa yang ngantuk. Oh di sini kan bisa bersembunyi di balik tiang. Yang di balik tiang tuh pahalanya beda dengan di depan tiang. Beda. Dan di Masjidil Haram kalau kita hilang jalan mau nanya orang Indonesia, lihatlah tiang, pasti ada orang Indonesia. Ya, udah lihat hampir tiang di Masjidil Haram, apalagi Nabawi, paling banyak tiang Nabawi. Itu semuanya hampir pakai baju batik semua. Waduh Indonesia. Ya, Bapak-bapak mohon doanya besok Rabu, insyaallah mari lagi cari batik karena anak saya suruh pakai batik. Ustaz safar ke Emirat karena alhamdulillah putri kami yang pertama sudah selesai dan kemarin waktu ujian skripsi dia dapat nilai tertinggi. Malamnya telepon nangis-nangis. Kenapa nak? Dipanggil sama rektorat. Ada apa? Salah apa? Aku diberi hadiah umroh ayah. Masya Allah. Tadinya saya berpikir mau pergi Desember begini tiket mahal, tapi kata jamaah Ustaz malu nanti anak itu. Saat dia lihat orang lain untuk orang tua datang, dia dengan prestasi itu nggak dihadiri orang tua, dia akan kecewa seumur hidupnya. Aku juga malu itu. Bismillah berangkat insyaallah. Tadinya pakai pesawat Malaysia lebih murah soalnya, tapi ternyata sekarang Malaysia COVID-nya tinggi. Harus isi-isian 3 hari sebelum ke Malaysia sekarang harus mengisi. Masya Allah. Singapura, Malaysia lagi tinggi. Maka libur akhir tahun orang ke Singapura nonton Coldplay batal. Sudah 20.000 kasus Singapura hari ini. Indonesia ini sebenarnya banyak yang COVID nih. Cuma kita mah COVID itu dianggap biasa lah. Orang Indonesia itu paling gampang membiasakan, ya. Termasuk nggak hadir dalam dialog debat juga itu biasa. Baik bapak-bapak, mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita Allah jaga dengan baik. Mereka menjadi pahlawan, minimal pahlawan bagi bunda, bagi ayah dan saudara-saudaranya. Kita cukupkan Allahumma rahamna ya Allah, rahmatilah kami dengan ampunanmu ya Allah. Rahmatilah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Rahmati anak-anak kami dengan penjagaanmu ya Allah. Jaga mereka dengan matamu yang tidak pernah tidur. Jaga mereka dengan kasih sayangmu tidak pernah kurang. Jaga mereka dengan rizkimu yang tidak pernah kurang. Ya Allah, lindungi mereka. Jauhkan mereka dari kata-kata kasar, kata-kata kotor. Jauhkan mereka dari semua cobaan fitnah orang-orang buruk di luar sana ya Allah. Jauhkan mereka dari semua keburukan. Apalagi Allah fitnah narkoba, fitnah pornografi, fitnah segala hal ya Allah. Jauhkan mereka dari keputusasaan menghadapi cobaan hidup ya Allah. Afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.